Teka-teki kematian Suzanna, benarkah dibunuh demi warisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai teka-teki kematian Suzanna, benarkah dibunuh demi warisan? Suzanna Martha Frederica van Osch. Natalia, lebih dikenal sebagai Suzanna, adalah seorang perempuan keturunan campuran Jawa, Manado, Jerman, dan Belanda yang lahir di Bogor pada 13 Oktober 1942. Suzanna berkecimpung di dunia entertainment sejak tahun 550 hingga 1990. Wanita bergelar Ratu Film Horor ini terkenal lewat film-film panas dan mistik. Karirnya berawal saat memenangkan kontes 3 darah yang diaudisi oleh Usmar Ismail. Suzanna, yang mendapat julukan The Next Indriati Iskak, meraih penghargaan melalui Asrama Dara, diantaranya The Best Child Actress, Festival Film Asia, Tokyo 1960, dan Golden Harvest Award. Dia juga meraih gelar aktris terpopuler se-Asia dalam Festival Film Asia Pasifik di Seoul tahun 1972. Suzanna menikah dengan aktor Diki Suprapto dan dikaruniai 2 anak, yakni Ari Adrianus dan Kiki Maria. Kiki Maria juga mengikuti langkah ibunya ke dunia pentas, sementara Ari Adrianus telah meninggal pada tahun 1977. Setelah berpisah dengan Diki Suprapto, Suzanna tinggal bersama dengan Clift Sangra. Mereka memiliki seorang anak angkat, Rama Yohanes. Setelah vakum bermain film pada tahun 1910-an, Suzanna memilih tinggal di Magelang, Jawa Tengah hingga kematiannya. Tak hanya kehidupannya yang diselimuti dengan image misteri, kematian Suzanna pun penuh dengan tanda tanya. Suzanna meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008, tepat 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-66. Kematian ini terjadi di Magelang sekitar pukul 23.15 WIB. Kematian Suzanna mengejutkan banyak orang. Suzanna dikabarkan meninggal dunia setelah minum segelas susu pada malam hari, dan diperkirakan tewas karena diabetes. Cliff Sangra sempat berbincang-bincang dengan Suzanna sebelum akhirnya melihat tanda-tanda kematian dan segera menghubungi dokter pribadi mereka. Proses pemakaman Suzanna juga sangat aneh, karena dilakukan secara diam-diam pada pagi hari berikutnya di TPU Giriloyo tanpa upacara besar seperti pada umumnya. Suzanna hanya dimakamkan oleh suaminya Cliff Sanggar bersama pemuka agama dan ketua RT setempat. Keluarga besar, termasuk anak-anak dan mantan suami Suzanna, tidak mengetahui dengan pasti penyebab kematiannya hingga jenazah telah dimakamkan. Mereka bahkan mengetahui kematian Suzanna dari media dan tetangga. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan spekulasi tentang ada atau tidaknya sesuatu yang disembunyikan oleh Cliff Sangra. Berbagai dugaan pun bermunculan, termasuk kemungkinan adanya konspirasi atau tindakan tidak wajar yang menyebabkan Suzanna meninggal. Setelah kematian Suzanna, Cliff Sangra juga mengambil tindakan yang cukup mencurigakan. Rumah mereka digembok dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk. Bahkan, Cliff Sangra memutuskan untuk tidak memberikan pencahayaan di rumah, membuat suasana semakin menyeramkan. Langkah ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan keluarga dan masyarakat sekitar. Tidak adanya misa atau doa setelah kematian Suzanna juga menambah daftar kejanggalan. Biasanya, dalam tradisi Indonesia, terutama bagi seseorang yang terkenal seperti Suzanna, akan ada prosesi doa yang melibatkan keluarga besar dan kerabat. Namun, hingga hari ke-40 setelah kematiannya, tidak ada tanda-tanda bahwa keluarga besar Suzanna mengadakan acara tersebut. Akhirnya, keluarga besar Suzanna mengambil inisiatif untuk mengadakan doa dan misa di rumah salah satu saudaranya. Salah satu isu terbesar yang mencuat setelah kematian Suzanna adalah dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan suaminya, Cliff Sangra. Kiki Maria
anak Suzana dari pernikahan pertamanya, mencurigai bahwa Cliff Sangra mungkin telah merencanakan kematian ibunya dengan menyewa pembunuh bayaran. Dugaan ini diperkuat dengan pengakuan 3 asisten rumah tangga dalam persidangan bahwa mereka disuruh oleh Cliff Sangra untuk membunuh Suzana demi harta warisan. Perseteruan antara Cliff Sangra dan Kiki Maria semakin memanas ketika Cliff diduga menembak suami Kiki, Abriarso Prihartoboyo, dengan pistol berpeluru karet pada tahun 2005. Insiden ini terjadi di rumah Kiki Maria di Magelang dan menyebabkan Abriarso mengalami luka di bagian perut. Kasus ini menambah ketegangan dan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan antara Cliff Sangra dan keluarga besar Suzana. Hingga akhirnya Cliff Sangra mendapat hukuman kurungan 4 bulan penjara. Suzana memang telah meninggalkan para penggemarnya untuk selama-lamanya. Namun warisan yang ditinggalkannya tak tergantikan dalam dunia film horor Indonesia. Hingga kini, belum ada yang bisa menggantikan predikatnya sebagai ratu film horor. Suzana dikenal sangat total dalam setiap perannya, memberikan dedikasi penuh untuk menghasilkan akting yang mengesankan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.